Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan ulasan tentang film yang sudah diberikan tugasnya. Ulasannya sudah saya tulis di sini, jadi saya baca aja. Film ini itu berjudul The King's Speech. Film ini itu mengisahkan perjalanan atau usaha seorang raja, yaitu Raja George keempat, yang bernama asli Pangeran Albert Frederick Arthur George, dan merupakan seorang Duke of York. Sebelum itu saya akan menyebutkan karakter-karakter atau tokohnya. Yang pertama ada Raja George keempat atau yaitu Pangeran Albert ya. Terus ada Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth ini istrinya Raja George keempat. Terus ada Lodge. Lodge ini tuh terapis asal Australia yang akan membantu menyembuhkan Raja George keempat ini. Terus ada Raja George V, ada Raja Edward ke-8, ada Putri Elizabeth, ada Putri Margaret, ada Ratu Mary, sama ada Pangeran David atau Prince of Wales. Prince of Wales ini tuh kakaknya Pangeran Albert ya, kakaknya Raja George keempat. Dan yang akan saya angkat itu yang sering muncul aja, yaitu Raja George IV atau Pangeran Albert atau Elizabeth sama Lodge. Nah, kembali ke ulasannya. Nah, perjalanannya Arthur George ini atau Raja George IV ini perjalanannya nggak mudah ya, karena ia mengalami kegagapan dalam berbicara, mengalami masalah kegagapan dalam berbicara. Nah, Ratu Elizabeth ini adalah satu-satunya orang yang berupaya mencari solusi untuk menyembuhkan kegagapan Raja George IV ini atau suaminya ini ya. Nah, dengan penuh kepercayaan bahwa suaminya ini bisa sembuh, dia sama Pangeran Albert ini itu sering mendatangi dokter-dokter atau terapis ya. Banyak banget yang didatangi, tapi banyak yang gagal sampai ketemu sama yang namanya Lodge. Lodge ini itu jadi terapis dari Australia. Nah, Raja George IV ini atau Pangeran Albert sebenarnya itu bukan pewaris tahta kerajaan yang sebenarnya. Ia itu memiliki kakak Prince of Wales atau Pangeran David tadi ya, yang lebih berhak sebenarnya. Karena seharusnya menjadi pewaris kerajaan kan pastinya anak pertama ya, bukan anak kedua atau ketiga atau seterusnya. Nah, tetapi Pangeran David ini itu punya sifat yang buruk. Kepemimpinannya itu buruk lah pokoknya. Terus maka dari itu memaksa Pangeran Albert ini untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai raja yang selanjutnya maksudnya. Nah, karena menjadi seorang raja ini gak mudah ya, dan Raja George keempat ini menerima dengan keterpaksaan dan ketidakpercayaan diri karena dirinya mempunyai masalah dalam berbicara atau gagap itu tadi. Nah, tapi karena terlanjur menjadi raja ya, dengan penuh usaha sama perjuangan, Raja George IV ini akhirnya bisa menjadi raja yang baik dan dipercaya sama semua masyarakatnya. Nah, ulasannya itu aja ya. Terus selanjutnya itu Raja George ini itu kan mengalami kegagapan ya dalam berbicara. Jadi Raja George ini itu mengalami disfasia atau kesulitan dalam berbahasa atau berbicara, karena menurut filmnya ini itu ya waktu kecil itu sering mendapat perlakuan kekerasan sampai akhirnya mengalami trauma atau mengalami kesalahan dalam otaknya sampai nggak tahu ya, sampai bisa jadi gagap sampai dewasa. Nah, selanjutnya kalau semisal saya ada di posisi Pangeran Albert ya, dengan kegagapan yang diderita ya, walaupun pastinya nggak percaya diri, terus malu pastinya ya, harus menanamkan kemauan untuk sembuh dan menjadi orang yang dan berusaha untuk menjadi orang yang tidak dipandang sebelah mata gitu. Terus kalau
yang saya lakukan kalau ada siswa, kalau semisal jadi guru ya, kalau semisal ada siswa yang mempunyai atau menderita seperti Pangeran Albert ini ya, yang harus dilakukan itu sebaiknya memberikan motivasi ya, kalau menurut saya, untuk menjadi yang lebih baik dan syukur-syukur bisa sembuh gitu. Karena penyakit gagap ini itu nggak bisa disembuhkan, bukan penyakit yang disembuhkan dengan obat, dengan ya nggak bisa disembuhkan dengan obat, tapi dengan tekad atau usaha serta kemauan yang kuat dari penderitanya gitu. Jadi penderitanya itu kalau mau sembuh harus punya tekad, usaha, sama kemauan yang kuat buat sembuh. Jadi nggak bisa sih, penyakit gagap itu bukan penyakit yang disembuhkan melalui minum obat-obatan gitu ya. Mungkin itu saja ulasan dan analisis filmnya yang bisa saya berikan. Bila ada salah-salah katanya saya mohon maaf, atau salah analisis atau salah ulasan ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.